wabarakatuh. Bersama saya dalam koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Saya Anissa Solikatin, JKB Angkatan 7 Kabupaten Kediri tahun 2023. Sekolah sebagai suatu ekosistem pendidikan yang di dalamnya terdapat komponen hidup atau biotik dan tak hidup atau abiotik satu sama lain saling berkontribusi, berkaitan, dan saling berinteraksi dalam konteks kelangsungan penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di level mikro. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah 1. Peserta didik, 2. Kepala sekolah, 3. Guru, 4. Staf atau tenaga kependidikan, 5. Pengawas sekolah, 6. Orang tua peserta didik, 7. Masyarakat sekitar sekolah. Selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan, faktor-faktor abiotik juga memiliki kontribusi untuk kelangsungan proses pendidikan di sekolah. Di antaranya adalah 1. Faktor keuangan, 2. Faktor sarana dan prasarana sekolah. Untuk menggerakkan seluruh komponen biotik dan abiotik dalam komunitas sekolah, dibutuhkan keunggulan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam konteks ini, peranan pemimpin sangat esensial dalam melihat potensi dan menggerakkan sumber daya yang dimiliki. Seorang guru penggerak setidaknya harus memiliki beberapa kompetensi yang melekat dalam dirinya. Di antaranya adalah 1. Mengembangkan diri sendiri dan orang lain, 2. Memimpin pembelajaran, 3. Memimpin dalam pengembangan sekolah, dan 4. Memimpin manajemen sekolah. Dalam melaksanakan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, ada paradigma yang menekankan kemandirian sekolah untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam mereka sendiri dengan ekspektasi hasil yang didapatkan dapat berkelanjutan. Paradigma tersebut merupakan pendidikan berbasis kekuatan yang populer disebut sebagai pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pendekatan tersebut berfokus pada potensi atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Jika sekolah dianggap sebagai komunitas, mengadopsi pemikiran Green and Haynes, pada tahun 2022 terdapat 7 aset utama yang dimiliki sekolah. Di antaranya adalah 1. Modal manusia, 2. Modal sosial, 3. Modal fisik, 4. Modal lingkungan, 5. Modal finansial, 6. Modal politik, dan 7. Modal agama dan budaya. Untuk mengimplementasikan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran berbasis aset baik dalam lingkup kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah, yang mesti diupayakan oleh guru diantaranya adalah 1. Memetakan potensi aset yang dimiliki ekosistem sekolah, 2. Mengambil keputusan yang cepat, tepat, cekatan, dan akurat, 3. Mengkoordinasikan dan menyelaraskan seluruh sumber daya yang ada, 4. Memobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Materi modul 3.2 tentang pemimpin pengelolaan sumber daya berkaitan erat dengan modul sebelumnya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman merupakan aset yang melekat untuk mengembangkan ekosistem pembelajaran sekolah agar lebih berkualitas dan berpihak pada peserta didik. Untuk itu, seorang guru penggerak harus memiliki visi dan imaji yang kuat terkait perannya sebagai agen transformasi di sekolah. Materi modul 3.2 juga berkaitan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dan
Modul 1.3 tentang visi guru penggerak yang terfokus pada kekuatan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Inkuiri apresiatif dengan pendekatan bagja sangat relevan untuk melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif seperti amanat pada modul 1.4. Selain itu, jika kita mampu memetakan sumber daya peserta didik yang ada, maka kita dapat mengupayakan pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh peserta didik. Hal tersebut telah dipelajari dalam modul sebelumnya, yakni modul 2.1. Kekuatan individual dalam diri peserta didik tersebut bisa dikembangkan lebih lanjut dalam aspek sosial dan emosional melalui pembelajaran sosial emosional yang telah dipelajari dalam modul 2.2. Untuk memaksimalkan semua potensi dan kekuatan peserta didik agar berdampak terhadap prestasi peserta didik dapat diupayakan melalui praktik coaching yang telah dipelajari di modul 2.3. Selain itu, sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dibutuhkan kemampuan dalam pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dekat, dan akurat. Hal tersebut telah dipelajari dalam modul 3.1. Sebelum mempelajari modul ini, saya memiliki paradigma deficit based asset. Artinya, saya melihat ekosistem sekolah dalam sudut pandang kelemahan, sehingga keunggulan atau potensi yang ada seolah tertutupi. Hal ini mengakibatkan saya mengalami kesulitan dalam memobilisasi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembelajaran peserta didik, karena saya lebih sering terfokus pada masalah yang dihadapi. Setelah mempelajari modul 3.2, paradigma tersebut kini mulai berubah. Perspektif saya ternyata selama ini keliru. Untuk melakukan transformasi pendidikan di sekolah, pendekatan asset-based community development merupakan langkah terbaik dan lebih relevan karena berfokus pada kekuatan yang dimiliki dalam ekosistem sekolah, sehingga memudahkan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan melaksanakan rencana aksi transformasi pendidikan yang berpihak pada peserta didik untuk mewujudkan pelajar yang berprofil Pancasila.